Halo semuanya, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Dan jujur saja, kita harus mematahkan ilusi yang selama ini sering diajarkan. Sejarah itu nggak melulu soal tokoh-tokoh serius yang selalu membuat keputusan super logis dan penuh perhitungan. Kadang, kenyataannya sejarah itu benar-benar kacau, aneh, dan ya seringkali sama sekali nggak masuk akal. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal membahas betapa anehnya sejarah, lalu tentang manusia melawan pasukan hewan, dilanjut dengan eksperimen militer paling absurd, tragedi dan wabak konyol, dan terakhir keputusan-keputusan pemimpin yang paling nyeleneh. Kita mulai dari bagian pertama. Sejarah itu sangatlah aneh. Bersiaplah untuk melihat kekacauan nyata dari masa lalu yang gak akan kalian temuin di buku teks biasa. Masuk ke bagian kedua, manusia melawan pasukan hewan. Ini benar-benar menunjukkan sisi lucu dari kesombongan umat manusia saat mencoba melawan alam. Coba bayangkan ini, Juli 1807. Napoleon Bonaparte, penakluk agung Eropa, ingin merayakan penandatanganan perjanjian Tilsit dengan acara berburu kelinci besar-besaran. Ada sekitar 3.000 kelinci yang dikumpulkan. Tapi, pas dilepaskan, kelinci-kelinci itu nggak lari ketakutan. Sama sekali nggak. Mereka malah berbalik dan menyerbu langsung ke arah Napoleon. Kenapa bisa gitu? Ternyata kepala stafnya bikin blunder fatal. Alih-alih menangkap kelinci liar, dia malah beli kelinci peliharaan yang sudah jinak. Jadi, kelinci-kelinci ini mengira sang kaisar adalah orang yang mau ngasih mereka makan. Ujung-ujungnya, Napoleon yang ditakuti seluruh Eropa itu terpaksa lari terbirit-birit dan sembunyi di dalam keratanya. Benar-benar kejadian yang absurd. Dan kalau bicara soal manusia melawan hewan, kita nggak bisa melewatkan Perang Emu Raya di tahun 1932. Coba perhatikan perbandingan ini. Di satu sisi kita punya militer tangguh Australia, dipimpin Mayor Meredith, bawa senapan mesin Lewis dan 10.000 peluru. Di sisi lain, pasukan 20.000 burung raksasa yang bahkan nggak bisa terbang. Tapi coba tebak siapa yang menang? Yap, militer Australia dipermalukan. Burung-burung emu ini ternyata super cerdas. Mereka memecah diri jadi kelompok-kelompok kecil dan menggunakan taktik gerilya. Pasukan Australia sampai kewalahan karena burung-burung ini terlalu lincah untuk bisa ditembak. 10. Itu adalah angka persis jumlah peluru yang secara resmi harus dikeluarkan oleh Major Meredith hanya untuk membunuh satu ekor burung emu. Jadi bayangan, dari 10.000 peluru yang dibawa, mereka membuang sekitar 9.860 peluru secara sia-sia. Setelah membuang-buang amunisi sebanyak itu, pasukan militer ditarik mundur dan pulang membawa kekalahan yang memalukan. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan yang sangat mengarik. Kalau hewan liar saja bisa dengan mudah mengakali militer bersenjata lengkap, lalu apa jadinya kalau kita manusia yang mencoba menjadikan hewan-hewan ini sebagai senjata militer kita sendiri? Itu membawa kita ke bagian ketiga, eksperimen militer paling absurd. Kita bakal melihat seberapa gila ide-ide militer yang pernah ada demi memenangkan perang. Mari kita bahas dua inovasi militer yang benar-benar di luar nalar. Uni Soviet sempat punya ide membuat anjing anti-tank. Jadi, anjing dipasangi bom yang disetel untuk meledak di bawah tank musuh. Tapi saat dipraktekkan, suara ledakan di medan perang bikin anjing-anjing itu panik. Dan tebak mereka lari kemana? Betul, mereka malah ketakutan dan lari kembali ke arah pasukan Soviet sendiri. Sementara itu, Amerika Serikat nggak kalah aneh dengan Project X-Ray. Rencananya, mereka mau menjatuhkan ribuan kelelawar yang membawa bom waktu rahasia di atas langit Jepang. Proyek gila ini akhirnya dibatalkan begitu saja karena mereka memutuskan untuk lebih memilih bom atom. Tapi tunggu, masih ada yang lebih epik. Ini adalah puncak komedi sekaligus tragedi dari eksperimen intelijen proyek CIA yang bernama Spy Cat. Bayangkan, di masa Perang Dingin, CIA menghabiskan jutaan dolar untuk operasi bedah rumit demi menanamkan alat penyadap, antena, dan mikrofon ke dalam tubuh seekor kucing hidup. Harapannya, kucing ini bisa berkeliaran bebas sambil menguping obrolan agen-agen Soviet. Idenya terkesan jenius kan? Tapi sayangnya, di misi pertama, kucing itu diterjunkan ke jalanan, dia langsung tertabrak taksi yang melintas. Proyek bernilai jutaan dolar itu hancur total dalam hitungan detik. Dan daftar kegagalan dan ide kacau ini masih panjang loh. Ada The Great Panjerdrum, senjata buatan Inggris yang bentuknya seperti roda raksasa berisi bahan peledak yang digerakkan roket. Masalahnya, arah menggelindingnya sama sekali nggak terkendali. Terus ada rancangan bom gay, semacam senjata afrodisiak yang tujuannya meruntuhkan moral tentara lawan dengan membuat mereka saling jatuh cinta. Ada juga bom bau yang dirancang super busuk untuk melumpuhkan indera penciuman musuh. Dan tentu saja, proyek Stargate, di mana CIA menghabiskan uang dalam jumlah masif untuk menyewa paranormal buat memata-matai musuh dari jarak jauh.
Spoiler alert, proyek ini ditutup karena terbukti nggak memberikan hasil nyata. Sekarang kita beralih ke bagian keempat, tragedi dan wabah konyol. Kita akan melihat sisi gelap yang aneh dan mencengangkan dari bencana-bencana masa lalu. Mari kita bandingkan dua bencana massal yang sangat surrealistis ini. Keduanya sama-sama melibatkan tumpahnya cairan dalam jumlah sangat masif dari tangki industri. Di tahun 1814 di London, tangki raksasa di sebuah pabrik bir pecah. Bayangkan saja, tumpahan bir antara 154.000 hingga 388.000 galon meluap bagai tsunami, menghancurkan permukiman warga dan menewaskan 8 orang. Gak beda jauh, di tahun 1919 di Boston, sebuah tangki baja raksasa meledak dan memuntahkan 2,3 juta galon molase atau tetes tebu. Gelombang super kental setinggi 8 meter ini menyapu jalanan dengan kecepatan 56 km per jam dan merenggut nyawa 21 orang. Nah, poin krusial yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita di masa modern mencoba memecahkan misteri kejadian aneh masa lalu. Misalnya, menggunakan kacamata matematika kognitif dan kuantum seperti rumus presipitasi informasi dari teori waktu kental ini. Teori ini dipakai untuk menjelaskan wabah menari di tahun 1518. Mungkin kalian pernah dengar ceritanya, di mana ratusan warga Strasbourg tiba-tiba menari tanpa henti di jalanan selama berminggu-minggu sampai mereka meninggal karena kelelahan. Rumus ini mencoba memetakan bagaimana tekanan informasi dan psikologis pada masyarakat secara kolektif bisa mencapai titik didih kritis dan akhirnya bermanifestasi menjadi aksi fisik massal yang tak terkendali. Kalau kita bedah lebih dalam lagi menggunakan persamaan pemicu kepadatan informasi ini, kita bisa menganalisisnya secara akademis. Ratusan petani malang di Strasbourg saat itu nyatanya sedang mengalami stres yang amat sangat parah akibat kelaparan ekstrim dan wabah penyakit. Tekanan mental kolektif itu terus terakumulasi begitu kuat sampai memicu semacam transisi fase psikologi secara serentak. Otak mereka merespon tekanan luar biasa itu dengan memicu gerakan motorik yang tersinkronisasi. Ini murni sains saraf dari sebuah kepanikan massal. Sampailah kita di bagian kelima, keputusan pemimpin paling nyeleneh. Mari kita lihat apa jadinya ketika kekuasaan absolut berada di tangan orang-orang eksentrik. Kekuasaan tanpa batas seringkali memunculkan hal-hal yang kocak. Ambil contoh Kaisar Romawi Caligula. Dia sangat menyayangi kudanya, Incitatus, sampai-sampai memakaikan kalung batu mulia dan mengangkatnya sebagai pendeta. Legenda bahkan bilang dia berniat menjadikan kudanya itu senator. Terdengar gila? Pasti, tapi banyak sejarawan menduga ini justru bentuk sindiran politik satir. Seolah menyindir bahwa seekor kuda pun bisa bekerja sama baiknya dengan para politisi masa itu. Beralih ke tahun 1910, ada lelucon legendaris dari kelompok penulis ternama, termasuk Virginia Woolf. Mereka mengecat wajah, berdandan ala bangsawan, dan berhasil menipu angkatan laut Inggris di atas kapal tempur HMS Dreadnought. Mereka berpura-pura menjadi keluarga kerajaan Ethiopia dengan berbicara pakai bahasa Latin yang digabungkan dengan omong kosong murni. Dan sekarang kita tiba pada kejadian yang mungkin menjadi persidangan paling mengerikan dan paling tidak masuk akal dalam sejarah, The Cadaver Synod di tahun 897 Masehi. Paus Stefanus ke-7 memerintahkan agar mayat pendahulunya Paus Formosus yang sudah terkubur membusuk selama 7 bulan digali kembali. Mayat itu lalu didudukan di kursi pengadilan lengkap dengan jubah kebesarannya. Paus Stefanus berteriak penuh amarah mengadili mayat yang tak berdaya itu, memvonisnya bersalah, dan kemudian memotong 3 jari tangan kanan mayat tersebut sebelum akhirnya membuangnya ke sungai. Kejadian ini adalah gambaran murni dan nyata dari brutalnya intrik perebutan kekuasaan masa itu. Kegagalan bangunan juga bisa menelan korban di tingkat elit politik, seperti yang terjadi pada bencana jamban Erfurt tahun 1184. Raja Henry ke-6 saat itu sedang mengadakan pertemuan penting yang dihadiri oleh banyak bangsawan terkemuka dari Kekaisaran Romawi Suci. Tanpa disangka-sangka, lantai kayu tempat mereka berkumpul tidak mampu menahan beban kumpulan massa tersebut. Lantainya runtuh dan menyebabkan 60 bangsawan jatuh menerobos langsung ke lantai bawah, masuk dan terperosok ke dalam jamban penampungan kotoran raksasa. Puluhan bangsawan tewas tenggelam dengan cara yang tragis. Sementara itu, Raja Henry ke-6 kebetulan selamat secara utuh hanya karena dia kebetulan sedang duduk di atas struktur batu yang kokoh. Mempelajari semua detail aneh yang baru saja kita bahas, saya ingin kalian merenungkan hal ini. Apakah kekacauan sejarah ini membuktikan bahwa kenyataan jauh lebih aneh daripada fiksi karangan? Fakta bahwa serangkaian peristiwa acak, kelalaian konyol, hingga keangkuhan tak masuk akal ini benar-benar terjadi dan membentuk peradaban kita lah yang membuat pemahaman masa lalu menjadi begitu seru. Ini pastinya mengundang kita semua untuk mulai berani mempertanyakan narasi-narasi sejarah tradisional yang selalu terkesan terlalu rapi.
Teruslah berpikir kritis dan terima kasih banyak sudah bergabung di sesi bongkar sejarah kita kali ini.